Halo anak-anak kelas 5, 5A, 5B, dan 5C. Nah, ketemu lagi bersama Bu Arin di pembelajaran IPS nih ya. Ini terakhir banget materi terakhir sebelum kalian memasuki PAT ya. Ada materi terakhir yaitu mengenai tokoh pahlawan dan organisasi nasional, organisasi pergerakan nasional. Jadi ini benar-benar materi terakhir untuk IPS di semester 2 ini di kelas 5. Jadi setelah ini kita tidak ada materi lagi namun hanya review atau latihan soal untuk PAT begitu ya. Oke, langsung saja anak-anak karena cukup banyak pembahasannya, Bu Arin akan mulai selanjutnya di next slide. Nah, jadi anak-anak yang pertama kemarin kalian sudah mempelajari mengenai perjuangan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda. Lalu kemarin juga ada penjajahan yang dilakukan oleh salah satu bangsa Asia yaitu Jepang. Satu-satunya ya bangsa Jepang. Bisa kalian lihat lagi di video-video sebelumnya di YouTube ya. Mohon dicek karena Bu Arin lihat nih yang nontonnya cuma sedikit. Gak apa-apa sih, tapi maksud Bu Arin coba kalian review lagi kalau misalnya merasa lupa gitu, karena sejarah ini memang harus sering baca, harus dilakukan pengulangan begitu ya. Oke, nah jadi langsung aja. Jadi ada anak-anak ya pahlawan itu yang bergeraknya bersifat kedaerahan. Mengapa bersifat kedaerahan? Ya karena mereka tinggal di daerah tertentu, kemudian ketika ada penjajah mengusik kedamaian atau mengusik daerah tersebut, maka tentunya para pemimpin atau para petinggi yang ada di wilayah tersebut akan bergerak begitu ya. Nah, kita akan lihat satu persatu dari perlawanan dari tokoh-tokoh pahlawan yang ada di daerah-daerah. Lalu nanti kita lihat juga akan ada tokoh pahlawan dalam berbagai bidang, ada bidang pendidikan, bidang politik, dan lain-lain. Lalu kita akan juga melihat perjuangan melalui organisasi pergerakan nasional gitu ya. Oke, yang pertama ini ada perjuangan rakyat Aceh. Nah, anak-anak, Aceh tahu kan kalian Nanggro Aceh Darussalam di bagian barat Indonesia, di ujung Nanggro Aceh Darussalam itu ya. Di Pulau Sumatera letaknya paling ujung. Nah, anak-anak rakyat Aceh ini melakukan perlawanan ketika Belanda datang mengusik daerahnya. Jadi dipimpinnya ini oleh Teuku Cikditiro, Panglima Polim, Teuku Umar, dan Cut Nyadin. Ya, ini foto-fotonya. Panglima Polim itu yang berkacamata, terus Teuku Umar itu yang pakai topi berwarna coklat, lalu Teuku Cikditiro yang seperti pakai sorban, lalu Cut Nyadin ini satu-satunya pejuang perempuan. Begitu ya, Cut Nyadin ini merupakan istri dari Teuku Umar ya. Nah, jadi Aceh ini anak-anak sudah melaksanakan taktik perang yang disebut taktik gerilya dengan memasuki hutan dan menyerang Belanda secara diam-diam. Jadi ketika istirahat mereka menyerang. Nah, itu namanya taktik gerilya begitu. Lalu di Aceh ini karena Belanda merasa agak kewalahan melawan rakyat Aceh pada saat itu, jadi Aceh ini mempelajari gitu ya, mempelajari kebiasaan masyarakat Aceh yang ternyata anak-anak sangat dipengaruhi oleh pemimpin dari bidang agama atau misalnya ulama atau pemimpin adat. Jadi mereka ini sangat berteguh pendirian terhadap agama. Makanya kalau kita lihat di Aceh itu katanya wajib berkerudung karena memang mayoritasnya Muslim begitu ya. Jadi memang dari dahulu juga Aceh memang sudah teguh pendirian terhadap agama gitu ya. Jadi akhirnya ketika mempelajari kebiasaan masyarakat Aceh, Belanda bisa menaklukkan Aceh dan berhasil tunduk di bawah kekuasaan Belanda. Lalu yang kedua ada perjuangan rakyat dari Sumatera Utara. Ini maju sedikit ya, masih daerah Sumatera, dipimpin oleh Raja Tapanuli Sisingamangaraja 12 anak-anak ya. Sisingamangaraja ini seorang raja dari Tapanuli gitu ya, dan perjuangannya ketika ada Belanda ini datang juga ke Sumatera Utara dan ingin menguasai Tapanuli. Beliau tidak terima dan pada akhirnya melakukan penyerangan dan akhirnya pecahlah perang itu ketika Belanda melakukan penyerangan terhadap daerah Pakpak begitu ya. Di daerah Sumatera Utara itu ada daerah Pakpak. Akibatnya
Sisingamaraja gugur, anak-anaknya meninggal dunia pada proses perang ini ya, tapi beliau sudah berhasil mempertahankan wilayahnya walaupun gugur begitu. Lalu perjuangan rakyat Sumatera Barat. Nah, ini kalian tidak asing mungkin dengan wajahnya ya. Ini ada di, kalau tidak Bu Arin salah itu ada di beliau ini ada di uang 5.000 ya. Dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol ini merupakan salah satu pemimpin gitu di daerah Sumatera Barat, dan terjadi perpecahannya itu ketika Belanda ini mulai melakukan yang namanya politik adu domba terhadap dua kaum adat di sana, kaum adat dan kaum padri. Nah, karena merasa gitu ya kaum adat dan kaum padri ini kok ada yang tidak beres gitu. Akhirnya mereka menyadari bahwa mereka ini sedang diadu domba oleh Belanda. Dan pada akhirnya karena kesal, lalu kedua kaum adat tersebut bersatu kemudian melawan Belanda. Nah, jadi akhirnya pada saat itu Belanda kalah, namun Tuanku Imam Bonjol ini berhasil ditangkap dan diasingkan ke daerah Manado, dan pada akhirnya Tuanku Imam Bonjol ini meninggal dunia. Lalu selanjutnya ada perjuangan dari daerah Kalimantan. Nah, kita pindah nih ke Kalimantan. Perjuangan rakyat Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Pangeran Antasari. Bermula ketika kerajaan Banjar ini merasa Belanda ini ingin menguasai perdagangannya dan mencampuri urusan kerajaan. Jadi ketika Pangeran Antasari ini udah merasa ini nggak beres gitu ya, ini nggak sopan nih orang Belanda ini gitu ya, mulai mencampuri urusan kerajaan yang istilahnya sifatnya private gitu ya, rahasia gitu. Nah, karena kesal dan mulai merasa ini nggak benar nih gitu ya, akhirnya Pangeran Antasari menyerang pos Belanda di berbagai tempat. Nah, Belanda ini berkali-kali membujuk rakyat Kalimantan Selatan karena kewalahan anak-anak melawan Kalimantan Selatan ini ya, rakyat Kalimantan Selatan ini karena begitu dibujuk tidak mau, diajak berdiskusi tidak mau, maunya ya udah perang aja gitu, so ditolak. Namun pada tahun 1862 Pangeran Antasari meninggal dunia dan akhirnya ya Kalimantan Selatan jatuh dan tunduk pada pemerintahan Belanda. Begitu. Selanjutnya ada perjuangan dari rakyat Jawa. Nah, ini kita pindah ke Jawa. Di Jawa ini lebih tepatnya terjadi di Yogyakarta karena pada saat itu Belanda ingin membangun rel kereta api di atas patok makam leluhur Pangeran Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro tidak terima, ya marah begitu anak-anaknya, mana mungkin beliau mengizinkan tanah pemakaman keluarganya itu dihancurkan oleh Belanda pagi untuk dibuat sebagai jalan kereta api, lajur kereta api begitu ya. Pangeran Diponegoro ini mulai menyatakan perang gitu ya. Tapi Belanda ini terus bertahan dengan menggunakan taktik benteng stelsel, bertahan, dan akhirnya Belanda ini membuat pos-pos atau benteng-benteng sehingga membuat pergerakan rakyat Yogyakarta pada saat itu kesulitan gitu ya, jadi kayak dikepung dan pada akhirnya menyerah karena Pangeran Diponegoro ini diasingkan ke Manado tahun 1830 dan wafat di sana begitu ya. Jadi ya akhirnya memang kita kalah, tapi setidaknya kita sudah berjuang begitu ya. Lalu perjuangan rakyat Bali, kita pindah ke Bali ya. Nah, ini terjadi karena pada saat itu Belanda itu tiba gitu ya menggunakan kapal lautnya di daerah Bali. Sementara di Bali itu terdapat hukum tawan karang yang artinya ketika ada kapal yang terdampar di daerah Bali gitu ya, itu akan menjadi milik kerajaan Buleleng. Belanda tidak terima tentunya ya, karena harus menyerahkan kapal laut yang berisi dengan istilahnya harta mereka begitu ya, tidak terima dan meminta hukum tersebut dihapuskan. Akhirnya karena dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik ini tidak terima, akhirnya menyatakan perang. Akhirnya rakyat Bali ini melakukan perlawanan, namun pada akhirnya kalah karena Belanda berhasil menguasai benteng Jagaraga begitu ya. Nih, jadi sama ya, sudah melawan tapi kita masih kalah ya, tentunya karena kita kalah fasilitas. Nah, selanjutnya ini pasti tidak asing ya, perjuangan rakyat Maluku dipimpin oleh Patimura atau Kapiten Patimura. Atau nama aslinya itu adalah Thomas Matulesi begitu ya. Nah, ini
beliau adalah salah satu tokoh dari Maluku. Ini memimpin peperangan. Ini awal mulanya karena di Maluku itu terdapat pelayaran Hongi ya, untuk mengawasi perdagangan gelap, karena Maluku ini sangat terkenal dengan penghasil rempah-rempah begitu ya. Nah, pada akhirnya karena Belanda ini memaksa rakyat Maluku untuk melakukan kerja rodi tanpa dibayar anak-anaknya, sehingga rakyat Maluku melakukan penyerangan begitu ya terhadap benteng Belanda di Duurstede. Namun ya tetap kalah, pada akhirnya kalah karena Kapiten Patimuranya ditangkap oleh Belanda. Begitu. Nah, itu dia tadi anak-anak perjuangan yang bersifat kedaerahan. Tentunya kita lihat ya, dengan alat seadanya, dengan semangat yang sangat membara, walaupun kita tidak bisa mengalahkan Belanda pada saat itu, tapi setidaknya kita melakukan gertakan gitu ya, melakukan usaha untuk melawan Belanda, yang pada akhirnya walaupun kita kalah, tapi kita sudah bergerak melawan begitu ya. Bahkan ada yang meninggal untuk menjaga daerahnya tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke perjuangan pahlawan di berbagai bidang. Nah, ini yang Bu Arin bilang. Tadi ada perjuangan para tokoh ini yang memilih gitu ya cara berjuangnya itu tanpa mengangkat senjata, tanpa berperang, tanpa adu fisik, namun menggunakan pemikiran begitu ya, menggunakan keahliannya begitu ya. Yang pertama ini ada Raden Ajeng Kartini. Kalian tahu ya, Ibu kita Kartini. Nah, jadi Ibu kita Kartini atau Ibu Ajeng, Ibu Raden Ajeng Kartini ini lahir pada 21 April 1879 di Jepara. Kemudian beliau ini merupakan salah satu perempuan yang pemikirannya sangat berbeda pada saat itu. Karena ketika zaman dahulu perempuan dilarang sekolah, kemudian tidak boleh belajar membaca, menulis, dan lain-lain, harus di dapur, di rumah saja. Tapi Raden Ajeng Kartini berpikir kita perempuan ini harus maju gitu, bangkit, tidak boleh hanya di rumah saja, di dapur saja, tapi harus belajar gitu, minimal bisa membaca dan menulis. Pada akhirnya beliau ini menemukan semangat lain dengan rajin membaca buku, menulis surat gitu ya kepada teman-temannya, bahkan yang di luar negeri juga begitu. Pada akhirnya gagasan atau surat-surat yang berisi harapan ini dibukukan begitu ya dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang ketika beliau wafat begitu. Selanjutnya ada Raden Dewi Sartika, ini asli Bandung anak-anaknya, salah satu tokoh perempuan dari Bandung yang bergerak sama-sama di bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah istri untuk perempuan agar perempuan ini memiliki kemampuan membaca dan menulis gitu ya. Selain itu dibekali juga dengan kemampuan seperti menjahit gitu ya dan lain-lain. Nah, Raden Dewi Sartika ini sangat antusias gitu dalam bidang pendidikan, makanya fokusnya ini adalah mendirikan sekolah untuk perempuan begitu. Selanjutnya ada Muhammad Husni Tamrin ya, atau Husni Tamrin begitu lebih akrab disapanya. Beliau adalah tokoh yang berasal adalah tokoh yang lahir pada 16 Februari 1894 dan beliau ini memilih jalur yang berbeda juga, yaitu jalur politik. Nah, jalur politik dipilih karena pada saat itu memang banyak market Indonesia ini yang masih buta politik begitu ya. Makanya beliau ini fokus gitu ya anak-anak untuk belajar di bidang politik, dan hingga pada akhirnya beliau ini memang menjadi seseorang yang ahli dalam bidang politik. Begitu. Pak Husni Tamrin ini salah satu orang yang menjadi penghubung antara rakyat dengan Belanda. Begitu, dan pada akhirnya beliau ini juga menjadi dewan ya, menjadi kok sekarang mungkin DPR gitu ya. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Dan beliau ini terkenal sebagai politikus yang tegas dan santun. Kemudian selain itu beliau juga mampu mengemukakan pendapat dengan sangat tegas sehingga orang-orang tidak bisa mematahkannya. Dan aslinya orang tadi ya Muhammad Husni Tamrin ini berasal dari Batavia atau Jakarta begitu. Selanjutnya masih di bidang pendidikan lagi,
ada Bapak Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional yang lahir di Paku Alam pada 2 Mei 1889. Sudah jelas beliau ini Bapak Pendidikan Nasional yang bergerak selama hidupnya untuk memajukan pendidikan Indonesia. Begitu, makanya hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, beliau ini mendirikan sebuah perguruan taman siswa gitu ya, mendirikan sekolah-sekolah. Makanya karena jasanya beliau ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Selanjutnya ada Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini udah masuk ke organisasi pergerakan ya anak-anak. Nah, sebentar kita masuk ke organisasi pergerakan nasional. Jadi kalau tadi kita lihat ada pergerakan secara kedaerahan, kemudian ada pergerakan pahlawan dengan melalui keahlian atau bidang-bidang yang mereka kuasai, beliau kuasai. Sekarang ada pergerakan gitu ya, perjuangan juga yang dilakukan namun bukan menggunakan sifat kedaerahan atau dengan keahlian pada bidang tertentu, tapi menggunakan pergerakan nasional yang dengan ditandai didirikannya organisasi-organisasi pergerakan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, kemudian menyamakan tujuan mereka, begitu ya, para pemuda yang Bu Arin maksud ya di sini, untuk mengusir Belanda atau penjajah, begitu. Yang pertama organisasinya adalah Budi Utomo. Budi Utomo ini didirikan oleh Bapak Sutomo, ini fotonya, pada tahun 1908 dengan tujuan itu meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia, juga meningkatkan pendidikan dan ekonomi rakyat, begitu ya. Jadi dan Budi Utomo ini anak-anak salah satu organisasi yang memang pada akhirnya dikatakan sebagai pelopor organisasi pergerakan nasional dan disebut sebagai kebangkitan nasional, begitu ya. Lalu selanjutnya ada Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Bapak Haji Samanhudi pada tahun 1911 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bangsa di bawah ajaran Islam. Selain itu beliau juga merupakan tokoh yang pada saat itu bisa dibilang kaya raya anak-anak ya, makanya beliau ini mendonasikan uangnya gitu banyak untuk membantu sesama rakyat Indonesia terutama dalam bidang ekonomi seperti itu. Lalu ada Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini merupakan organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Tentunya tujuannya untuk mengajarkan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan. Nah, jadi ya memang Muhammadiyah ini organisasi Islam yang paling pertama begitu ya, sampai sekarang masih ada dan memang bergerak dalam pendidikan agama Islam begitu ya. Selanjutnya ada Indis Partij. Nah, ini Bu Arin tidak tampilkan fotonya, karena tadi sudah ada beberapa fotonya di slide sebelumnya. Ya, jadi Indis Partij ini anak-anak didirikan pada tahun 1912 oleh 3 serangkai. Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan tujuan untuk membangun rasa nasionalisme agar persatuan dan kesatuan bangsa ini semakin meningkat begitu ya. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak bahwa Dawes Dekker atau Dr. Danudirja Setiabudi ini merupakan orang Belanda, asli orang Belanda yang simpati dan memilih untuk membantu dan membela bangsa Indonesia. Walaupun beliau adalah seorang Belanda karena beliau simpati terhadap bangsa Indonesia. Begitu. Selanjutnya, ada Perhimpunan Indonesia didirikan oleh Bapak Muhammad Hatta pada tahun 1922 dengan tujuan untuk menuntut Indonesia merdeka. Yang terakhir ada Taman Siswa yang didirikan pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara dengan tujuan untuk meningkatkan jiwa kebangsaan ya, dengan salah satunya mendirikan perguruan taman siswa. Oke, itu anak-anak materi terakhir. Tolong sambil dilengkapi membaca buku paketnya juga. Nanti Bu Arin akan berikan latihan soal ya. Semangat untuk persiapan PAT-nya. Jangan malas untuk belajar dan membaca buku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.